Halo, kembali lagi bersama kami di channel The Master Team. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film Logan Lucky. Film ini diceritakan sekelompok orang yang merampok uang di arena balap mobil. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita gaskan. Film diawali memperlihatkan seorang pria yang bernama Jimmy Logan dan anaknya yang bernama Sadie tinggal di Virginia. Jimmy menyerang anak untuk menyanyikan lagu kesukaannya yang berjudul Take Me Home Country Road dari John Denver untuk kontes kecantikan yang akan ia ikuti. Tapi Sadie tidak yakin untuk membawakan lagu tersebut. Di sini dapat diketahui bahwa Jimmy telah berpisah dengan istrinya yang bernama Bobby, yang mempunyai hak asuh Sadie. Kini Sadie tinggal bersama ibunya dan ayah angkatnya yang bernama Bobby. Sebelum Sadie kembali ke ibunya, Jimmy bilang ia akan datang tepat waktu ke kontes kecantikan anaknya tersebut. Lalu Jimmy terlihat sedang mengerjakan proyek bawah tanah di arena balap mobil yang bernama Charlotte Motor Speedway. Di sini lalu ia dipanggil oleh bosnya yang bernama Carl, yang memecatnya karena ada pekerja yang memberitahu bahwa Jimmy kakinya pincang satu akibat bermain futsal saat SMA dulu. Jimmy yang udah mencoba menyembunyikan kakinya yang pincang tersebut, mau gak mau harus menerima keputusan bosnya. Lalu kita diperlihatkan Jimmy mempunyai adik perempuan yang bekerja sebagai hairstylist yang bernama Melly. Lalu Jimmy ke rumah Bobby untuk menemui Sadie. Tapi di sini ia diberitahu kalau Bobby dan keluarganya akan pindah ke Lynchburg, di mana ini akan membuat Jimmy lebih sulit untuk menemui Sadie. Malamnya Jimmy pergi ke sebuah bar miliki adik laki-lakinya yang bernama Clyde, yang merupakan mantan veteran perang Irak, yang kehilangan tangannya dan sekarang memakai tangan palsu. Gak lama kemudian seorang pemilik perusahaan minuman buat olahraga yang bernama Max masuk ke bar dengan dua temannya. Max yang angkuh membuat tangan palsu Clyde menjadi lelucon. Clyde lalu melepaskan tangan palsunya dan membuat minuman hanya dengan tangan satu, yang membuat Max sangat terkejut. Max meminta Clyde membuat minuman lagi untuk ia rekam dan disebarkan. Namun Jimmy yang mendengarnya gak suka, lalu menyerang Max dan kedua temannya. Sementara Jimmy berkelahi, Clyde melangkah keluar dan melemparkan bom Molotov ke mobil Max. Max dan kedua temannya berlari keluar dan melihat mobil Max terbakar. Sementara Jimmy dan Clyde pergi. Kebesok paginya, Jimmy mengajak Clyde untuk merampok Charlotte Motor Speedway pada saat perlombaan Coca-Cola Season Red yang akan diselenggarakan. Clyde gak yakin dengan ide ini, tapi Jimmy menegaskan bahwa ia tahu bagaimana uang penjualan tiket mengalir melalui sebuah pipa terowongan bawah tanah menuju ke lemari besi. Jimmy juga menjelaskan bahwa nanti staf dan keamanan gak akan ketat seperti biasanya. Merasa ide ini masuk akal, Clyde pun setuju. Untuk melancarkan rencana ini mereka juga mengundang Melly dan Yo, bank penjahat spesialis pembobol berangkas yang sedang dipenjara. Jimmy dan Clyde pergi ke penjara untuk menemui Yo. Mereka pun menjelaskan rencana mereka dan Yo menertawakan mereka karena dia sendiri lagi di dalam penjara. Yo juga gak percaya dengan mereka karena seisi kota tua bahwa keluarga logam kena kutukan yang membuat mereka sial. Jimmy dengan muka serius meyakinkan Yo dan bilang mereka bisa membawanya masuk dan keluar penjara tanpa ada yang menyadarinya. Mendengar ini Yo akhirnya setuju untuk ikut. Dengan syarat dua adik laki-lakinya bernama Fish dan Sam harus ikut. Keesokan harinya Jimmy dan Clyde pergi mengunjungi Fish dan Sam yang sedang berada di karnaval dan merekrut mereka. Clyde pun menabrakkan mobilnya ke sebuah toko untuk bertujuan masuk ke dalam penjara untuk membantu Yo kabur dari sana. Clyde pun dijatuhin hukuman penjara. Tapi mengingat jasanya dalam perang Irak, ia hanya dipenjara dalam 90 hari. Sementara itu dengan bantuan seorang wanita yang bekerja di lemari besi, Melly, Fish dan Sam memenuhi sistem pipa di Speedway dengan kecoa untuk mengetahui pipa mana yang menuju ke lemari besi. Di saat Jimmy sedang mengumpulkan persediaan, ia bertemu dengan Sylvia, seorang dokter yang merupakan teman SMA-nya. Sylvia pun memberikan suntikan tetanus gratis karena ia sedang menjalani klinik keliling. Di sini bisa diketahui Jimmy pernah mencium Sylvia pada waktu SMA. Jimmy lalu mendapatkan informasi bahwa pekerja Speedway akan menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, sehingga perampokan pun dilakukan lebih cepat. Sementara itu di penjara Yo membuat kesepakatan dengan salah satu tahanan bernama Neyman
untuk memberitahu tahanan lain untuk membuat kerusuhan. Di saat makan siang Yo pun berpura-pura keracunan makanan. Jadi ia dibawa ke rumah sakit penjara. Di sini Clyde muncul. Dan bersama Yo bersiap keluar dari penjara. Di sisi lain Neyman pun membuat kekacauan di penjara. Sementara Yo dan Clyde pergi dari penjara tanpa ketawang. Mereka pun dijemput oleh Melly dan mereka dibawa ke Speedway. Di penjara kepala penjara yang bernama Warden berusaha untuk menghentikan kerusuhan di penjara. Masalahnya Warden gak mau menelpon polisi. Karena takut reputasi penjaranya menjadi jelek. Ia pun mencoba menuruti kemauan tahanan penjara. Di sisi lain Fish dan Sam meledakkan jaringan listrik Speedway. Sehingga penonton hanya bisa membeli tiket dengan tunai. Sementara itu Jimmy, Clyde dan Yo masuk ke tempat pipa uangnya mengalir. Di sini Yo merakit bom dengan bahan yang membuat Jimmy dan Clyde tercengang. Yaitu kanton plastik, garam palsu pemutih dan permen jeli. Yo pun memasuki bom ke pipa untuk meledakkan corong pipa lemari besi. Mereka lalu menyedot uang dengan vakum besar yang dipasangkan ke pipa. Lalu uang tersebut dimasukkan ke kantong sampah dan dibawa oleh Fish dan Sam. Lalu asap bom diketahui oleh staf di Speedway sehingga mereka meminta keamanan untuk mengecek. Para penjaga pun sempat berpapasan dengan Fish dan Sam juga Jimmy yang mengatakan tidak melihat atau mencium ada asap. Sehingga para penjaga tidak jadi mengecek. Di saat pekerjaan mereka selesai dan ingin keluar. Clyde dan Yo ditemukan oleh Max dan pembalap yang disponsorinya yang bernama Dayton yang sebelumnya berantam dengan Max. Di sini Clyde tanpa basa-basi langsung mengajar Max dan langsung pergi. Lalu di penjara Neyman membakar sampah yang dikira Warden terjadi kebakaran. Karena takut Warden terpaksa memanggil pemadam kebakaran. Dan di saat pemadam kebakaran akan berangkat Yo dan Clyde menyamar menjadi pemadam kebakaran. Lalu berhasil menyelinap ke penjara tanpa ada yang menyadarinya. Di tempat lain Sadie bersiap untuk tampil di kontes kecantikan dengan lagu suruhan ibunya yaitu Umbrella dari Rihanna. Di panggung Sadie melihat Jimmy yang baru datang dan ia langsung menganti lagunya dengan lagu kesukaan ayahnya. Yaitu Take Me Home Country Road. Di sini Jimmy terlihat bangga dan terharu. Dan pada akhirnya Sadie memenangkan kontes tersebut. Tak lama kemudian berita di TV mengatakan uang yang dicuri dari Speedway telah ditemukan oleh polisi. Ini dikarenakan Jimmy meninggalkan uang hasil rampokan di pom bensin dan ia melaporkan lokasi uang tersebut ke polisi tanpa menyebutkan namanya. Di sisi lain agen FBI bernama Sarah menyelidiki kasus ini. Sebagai permulaan Sarah menemui Warden. Tetapi Warden yang gak mau reputasinya jelek. Mengatakan bahwa dia penjara tidak terjadi apa-apa ia pun mengatakan Yo dan Clyde ada di penjara saat perampokan. Lalu Sarah mengunjungi Max yang bonyok. Di sini Max menjelaskan pertemuannya dengan Clyde. Tetapi penjelasannya tersebut berbeda dengan penjelasan Dayton yang sengaja mengatakan Max tidak bertemu dengan Clyde. Ini dilakukan oleh Dayton karena pertengkaran yang membuatnya kesal. 6 bulan setelah perampokan Sarah yang masih menyelidiki kasus ini pergi menemui pemilik Speedway. Tapi pemilik tersebut sudah puas dengan pemulihan uang yang ia dapatkan dari asuransi. Dan ia meminta kasus ini ditutup. Di sisi lain Yo yang dibebaskan dari penjara pulang ke rumahnya. Dan melihat kantong plastik berisi uang. Yang dikubur di halaman rumahnya. Sementara itu Neime yang keluar dari penjara juga mendapatkan kantong berisi uang begitu juga dengan Sylvia. Dan pekerja di lemari besi yang membantu Jimmy. Di sini kemudian dijelaskan kalau tujuan Jimmy membiarkan polisi menemukan uang rampokan adalah supaya polisi mengira pelaku gak jadi merampok dan membiarkan semua uang ada di situ. Kemudian juga dijelaskan bahwa ternyata waktu itu yang lain sedang membawa uang hasil rampokan keluar. Jimmy dibantu dengan Melly menyedot beberapa uang lagi ke dalam kantong lain yang kemudian mereka sembunyikan di tempat sampah. Uang inilah yang kemudian Jimmy bagikan ke Yo dan yang lainnya. Beberapa hari kemudian Jimmy yang telah berpacaran dengan Sylvia pergi ke bar milik Clyde. Di situ juga ada Yo yang sedang PDKT dengan Melly. Clyde kemudian melayani wanita misterius yang ternyata adalah Sarah yang sedang menyamar untuk membongkar kasus perampokan padahal kasusnya sudah ditutup. Dan film pun selesai. Oke gimana filmnya kalau bagus boleh di like dan subscribe.